Halo guys, welcome to NHTech ID. Jadi kali ini NHTech ID sudah siap memberikan review iPhone 14 Pro Max yang sudah aku pakai kurang lebih 3 minggu terakhir. Agak butuh waktu karena berbeda nih dari experience yang aku gunakan dari 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max yang menurutku perubahannya itu sangat slow, tidak terlalu berbeda, dan bug-nya tidak sebanyak yang ada di iPhone 14 Pro Max di masa-masa awal. Tapi di iPhone 14 Pro tahun ini, dari sisi software juga, iOS 16 cukup banyak masalah terkait baterai, bug, dan juga yang pasti parah adalah terkait kameranya di iPhone 14 Pro yang memberikan behavior sangat mengganggu ketika menggunakan third party. Jadi setelah 3 minggu ini aku juga sudah mulai lebih nyaman, dan semoga nanti ketika sudah resmi di Indonesia pastinya akan lebih banyak pengguna di Indonesia yang harusnya juga softwarenya sudah jauh lebih baik dan bisa memberikan experience terbaik di iPhone 14 Pro series. Dari perubahan yang signifikan dari sisi display, kamera, notch pastinya ya di iPhone 14 Pro tahun ini. Tapi sebelum itu aku akan bahas terkait bodi terlebih dahulu. Untuk perubahannya memang tidak signifikan, masih tetap stainless steel, belakang dengan Gorilla Glass, lalu bagian depan dengan ceramic shield. Lalu untuk bagian kamera sedikit lebih besar jadi dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max karena memang dengan kamera yang berbeda. Lalu untuk nano SIM pastinya tetap hadir di sini. Lalu untuk bagian bawahnya masih tetap menggunakan Lightning port, dan untuk saat ini info terbaru memang Apple akan pasti sudah dikunci menggunakan USB-C di tahun depan dengan iPhone 15 series. Sekarang masuk ke bagian display yang merupakan perubahan terbesar tahun ini sih menurutku, yaitu dengan menggunakan 6,7 inch LTPO dengan Super Retina XDR display yang brightness-nya bisa mencapai 2000 nits di outdoor, jadi sangat aman. Lalu untuk tahun ini menggunakan LTPO yang baru yaitu bisa mencapai 1 Hz, jadi always on display akhirnya hadir. Yang menurutku juga plus minus karena ini Apple Way ya biasanya orang bilang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Android kan selalu benar-benar hitam dan hanya ada jamnya, dan menurutku itu nggak salah karena benar-benar menjaga display dan juga baterainya. Tapi kalau misalnya terkait apakah ini jalan yang paling benar untuk menyalakan always on display, aku juga nggak setuju. Jadi ya di tengah-tengah lah ya. Lalu sekarang masuk ke bagian Dynamic Island. Jadi Dynamic Island ini perubahan yang menurutku plus minus. Jadi overrated kalau dari aku pribadi. Karena untuk saat ini pun menurutku softwarenya masih tidak banyak yang maksimalkan. Kita juga butuh dari third party developer pastinya. Dynamic Island ini kelihatan lebih besar sebenarnya karena dengan adanya dibikin hitam ya, depth pixel. Lalu untuk bagian atasnya ada sela pixelnya yang menyala juga. Jadi ketika aku gaming lalu kadang nonton video, ini lebih merasa terganggu sih dibandingkan dengan notch. Walaupun pastinya lama-kelamaan akan terbiasa, tapi tetap karena dengan garis Dynamic Island yang cukup besar. Tapi aku sangat mengapresiasi karena Apple mengemas Dynamic Island ini sangat baik, jadi terlihat lebih ke arah software dan adanya fitur, adanya gerakan-gerakan animasi kecil yang enjoy jika digunakan sehari-hari. Jadi kelemahan yang bisa dibuat untuk menjadi lebih maksimal. Terima kasih kepada Dynamic Island. Lalu sekarang kita lihat bagian speaker dan vibration. Speakernya ini aku nggak expect memberikan hasilnya lebih baik bahkan. Jadi 13 Pro Max menurutku untuk dari sisi iPhone ya pastinya sudah memberikan hasilnya maksimal ya dari kelas HP. 14 Pro Max masih memberikan suara yang lebih keras dan menurutku saat spatial audio menyala pun lebih baik jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max. Vibrasinya masih sama. Lalu untuk adanya haptic, jadi kalau keyboard haptic terima kasih dengan iOS 16 bisa kalian nyalakan. Kalau aku sih aku matikan, jadi untuk menjaga baterai dan aku tidak masalah selama bertahun-tahun terakhir tidak adanya haptic keyboard. Sekarang masuk ke bagian kamera yang memberikan perubahan cukup signifikan karena lepas dari 12 megapiksel selama bertahun-tahun, yaitu dengan 48 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide dengan upgrade yang baru dibandingkan tahun lalu, serta adanya 12 megapiksel 3 kali telefoto. Terima kasih kepada computational photography yang baru, diffusion yang ada sebelumnya ditambahin dengan Photonic Engine, sehingga untuk night mode-nya menurutku memang sangat improve jika dibandingkan khususnya dengan ultra wide kamera yang baru. Lalu untuk kamera utama secara garis besar menurutku tidak terlalu ada perbedaan signifikan jika kalian bandingkan dengan sebelumnya, apalagi kalian posting di Instagram story ataupun sosial media yang lain.
Bagi kalian profesional fotografer juga jika ingin mengambil RAW foto tetap bisa mendapatkan Pro RAW full 48 megapiksel kamera di iPhone 14 Pro Max. Tambahan kecil yaitu adanya Adaptive True Tone Flash, jadi bisa mengetahui jaraknya dan dalam keadaan gelap pastinya akan menyesuaikan. Yang aku sedikit komplain karena aku cukup sering foto dalam keadaan dekat. Ini dengan 48 megapikselnya agak susah autofocus, jadi otomatis dia akan langsung lemparkan ke auto makronya atau menggunakan ultra wide kameranya. Tak lupa kamera depannya sekarang ada autofocus bukan fixed focus 12 megapiksel. Tidak terlalu berbeda tapi sedikit lebih baik lah. Terima kasih kepada adanya autofocus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Untuk video no komplain, pastinya Apple memberikan hasil yang terbaik sampai saat ini pun dengan 48 megapiksel kamera. Ada juga sensor shift OIS 2.0 yang memberikan hasil maksimal, dan bila kurang kalian bisa menggunakan action mode yang bisa mencapai 2,8K. Lalu untuk 30-60 fps semuanya bisa, dan menurutku oke lah bagi kalian yang benar-benar mau mengambil video saat lari atau keadaan-keadaan tertentu. Lalu cinematic video juga di up bisa 4K 30 dan 24 fps di iPhone 14 Pro Max. Masuk ke bagian chipset, tahun ini eksklusif di iPhone 14 Pro dan Pro Max dengan A16 chip, 4 nanometer proses, lalu RAM-nya dengan 6 GB RAM yang up ke LPDDR5 dibandingkan LPDDR4 di iPhone 14 yang biasa. Overall tidak akan memberikan perubahan signifikan kecuali kalian tes di Geekbench ataupun Antutu. Lalu untuk gaming pun aman, aku coba dengan Genshin Impact, 15 menit turun 6%, 7%-an dengan full grafiknya yang terbaik serta 120 fps. Tapi setelah 15 menit karena juga sudah panas ya pastinya dengan sekitar 48-50 derajatan, ini akan otomatis turun untuk performa yang diberikan. Tapi secara garis besar kalian pasti akan puas saja dengan A16. Terima kasih juga kepada chip terbaru ini memberikan hasil yang maksimal, khususnya dengan kamera, computational photography yang semuanya itu berjalan di background sangat baik dengan hasil yang maksimal foto video yang ada di iPhone 14 Pro Max tahun ini. Dengan chip A16 yang efisiensi baterainya lebih baik, baterainya tetap saja lebih boros dibandingkan iPhone 13 Pro Max walaupun tetap terbaik di kelasnya. Aku nggak bisa komplain dari sisi hardware saja karena kalian ketahui juga bahwa iOS 16 ini cukup troublesome dalam arti banyak sekali baterainya yang cukup sering drain jika dibandingkan dengan iOS 15 sebelumnya. Lalu adanya fitur untuk haptic keyboard yang Apple juga sudah wanti-wanti bahwa ketika menyalakan ini pasti akan memengaruhi baterai. Jadi kalau untuk aku pribadi setelah aku testing ini, aku tidak menyalakan keyboard. Jadi aku menggunakan always on display aja dan penggunaan sehari-hari secara umum. Tapi tenang saja untuk satu hari pastinya aman. Kalau untuk aku tetap malam biasanya aku overnight charge sih. Lalu untuk sehari-hari aku gunakan tidak ada masalah. Untuk charger aku gunakan yang 20 watt tapi ini bisa ketika dites mencapai 27 watt. Jadi kalian sesuaikan saja adapternya yang kalian gunakan jika ingin mengecas yang paling cepat di iPhone 14 Pro Max. Sekarang masuk bagian worth it atau enggaknya upgrade. Jadi kalau kalian lihat setiap tahun pastinya Apple mengeluarkan HP baru, tidak dipungkiri brand lain juga. Dan tahun ini bisa aku katakan perubahannya sedikit lebih banyak jika dibandingkan misalnya 11 Pro Max ke 12 Pro Max, 12 Pro Max ke 13 Pro Max. Karena tahun ini dibandingkan tahun lalu dari sisi display upgrade, dari sisi kamera upgrade, lalu adanya Dynamic Island yang perubahannya menurutku juga lebih signifikan lah jika dibandingkan yang sebelum-sebelumnya notch-nya sama atau bahkan sedikit lebih kecil saja. Front kamera juga menurutku autofocusnya ya welcome ya dengan upgrade yang diberikan. Jadi menurutku sih ini memang oke, tapi kalau bagi kalian pengguna 12 series, 13 series tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan. Dari hasil foto secara general tidak akan berbeda jauh dan ketika kalian tidak bandingkan benar-benar tidak akan kelihatan, apalagi kalian upload di sosial media saja. Lalu juga untuk Dynamic Island dan Always On Display, kalian yang bisa jawab apakah itu worth it atau enggak upgrade kalian spend uang untuk ke iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max. Untuk aku, iPhone 14 Pro Max masih tetap yang terbaik dari Apple tahun ini dan memang memberikan hasil yang terbaik yang bisa kalian beli di tahun 2022. Jadi kalau dari sisi apakah ini mantap? Yes, mantap. Kamera juga oke dan pastinya kita akan menunggu dari sisi software yang terus memberikan improvement di sini. Jadi itu sih yang aku ingin share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah kita bahas bersama tentang iPhone 14 Pro Max di tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.